Tapi sebenarnya viral marketing itu kan bagus untuk brand awareness. Tapi untuk meyakinkan kan enggak gitu, perlu waktu gitu. Jadi kalau itu udah viral, orang udah kenal, ya harus diperkuat lagi gitu. Gimana caranya meyakinkan, oh ya ini brand ini emang cocok buat gue gitu. Dan ada actionnya ya. Tapi kalau cuma sekedar viral, ya susah juga. Oh ini lucu ya, misalnya humor nih. Dia lebih inget sama humornya gitu daripada brandnya. Kalau ditanya, lu lihat ini nggak, konten ini nggak? Iya ya lucu banget ya. Itu brand apa? Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki yang taat beribadah di sebuah tempat dan dia rajin sekali berdoa. Pokoknya spiritualitasnya bagus lah. Dia percaya hidupnya sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Dan dia percaya apapun yang terjadi Tuhan akan menolong dia gitu. Tiba-tiba banjir datang. Para tetangganya mengajak dia pergi, tapi dia bilang, tidak apa-apa, rumah saya cukup tinggi, 2 lantai, dan Tuhan akan menolong saya. Ketika tetangganya sebagian pergi, dia tetap berada di rumah itu. Gitu. Banjir semakin tinggi, lalu ada orang membawa perahu karet, ya, kayak penyelamat gitu. Dia ditawarin, dia bilang, saya tetap di sini, Tuhan akan menolong saya, katanya gitu. Sampai semakin tinggi dia naik di puncak di genteng rumahnya yang paling tinggi, dan kabar itu terdengar ke pemerintah setempat. Lalu ada helikopter yang biasa mengevakuasi orang-orang yang kena banjir, dia juga ditawarin dan dia sekali lagi mengatakan, tidak apa-apa, saya di sini saja. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Ternyata banjir semakin tinggi dan dia tidak bisa menyelamatkan diri, akhirnya meninggal. Dia ketemu Tuhan dan dia bilang ke Tuhan, kenapa saya tidak diselamatkan padahal saya selalu beribadah dan berdoa pada Tuhan? Kata Tuhan, saya sudah kirim tetanggamu, saya sudah kirim orang berperahu karet, dan saya sudah kirim helikopter, tapi kamu tidak memperdulikan itu, katanya gitu. Nah, kalau cerita ini disampaikan di tempat-tempat ibadah, dia akan menjadi refleksi, akan menjadi pelajaran. Tapi kalau cerita semacam ini divisualkan untuk tujuan komersial, ya dia hanya akan menjadi cerita yang mempersuasi orang untuk menjadi lebih konsumeris gitu kira-kira. Nah, iklan itu biasanya menggunakan cerita apa saja untuk mempersuasi atau menaklukkan kita konsumen gitu. Sekian cerita saya. Dan hari ini kita ketemu lagi di Tangga Merah, tempat kita belajar kehidupan, naik dengan semangat, dengan antusias, dan turun dengan ikhlas. Seperti biasa kita akan berbincang dengan bintang tamu, sebenarnya rekan-rekan saya sendiri. Sementara ini, nanti tentu saja akan lebih luas lagi tamu-tamunya. Hari ini saya akan bertemu dengan Bu Alma Manjusri. Assalamualaikum Bu Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh suaranya digedein. Dijaga supaya tetap berwibawa. Bu Alma, sebenarnya ini adalah obrolan kita yang diulang, tapi tidak kita ulang obrolannya. Momennya kita ulang. Yang saya ingat itu saya ingat ada orang Bu, barangkali Ibu tahu ya, ada orang yang tidak pernah menemukan suasana rame gitu. Dia selalu sepi. Ibu tahu nggak itu orangnya siapa? Siapa itu? Nggak tahu ya. Itu dia kalau nyanyi itu gini, hidupku selalu sepi gitu. Itu siapa Bu itu yang nyanyi begitu? Itu saya tahu itu. Ibu tahu ya? Tahu banget. Ya, sebelum saya nanya itu, saya mau
Saya mau masuk dulu ke saya mau sampai 2 kali. Saya mau masuk dulu ke segmen Kumalu. Kumalu ini apa saya nggak tahu nih. Urusan produsernya. Produsernya siapa sih? Oh, Rio. Rio Simungil. Silahkan. Saya harus menunjukkan apa kepada Bu Alma? Ini. Oh, langsung ya. Bunga Bang. Ada keinget masa apa, Bu? Kenapa itu yang ditanyain? Biarin aja di situ. Itu Apa tuh? Sebetulnya Apa sih itu? Bunga Bang. Bunga Bang. Oh, iya. Jadi itu pengalaman Itu kan bunga palsu. Ya. saya. Pengalaman waktu jadi praktisi periklanan waktu itu ya. Saya kan pegang waktu itu banknya tuh lagi booming. Jadi ada beberapa bank yang kita handle. Waktu itu saya di advertising agency. Nama agensinya tuh Edward. Jadi bos saya tuh Pak Triawan Munaf. Tahu nggak Triawan? Tahu. Siapa? Bapaknya Sherina kan? Sebelum jadi bapaknya Sherina siapa? Ya, pokoknya di industri kreatif lah, musik gitu-gitu kan. Di periklanan juga ya? James. Enggak ya? Tahu nggak James? Nggak tahu kalau itu. Oh. Persis itunya saya nggak tahu. Saya tahunya dia kakaknya Paris RM gitulah. Kakak sepupu ya. Emang sepupu? Bukan Sepupu. kakak? Bukan. Tapi Rustam Munaf juga kan? Munaf juga. Jadi itu ceritanya kan lagi kreatif-kreatifnya tuh. Bagaimana kita membuat sebuah iklan yang bisa menjadi talk of the town gitu ya. Jadi kalau kita lihat kompetitor waktu itu cerita tentang bunga bank yang lebih besar gitulah saingannya waktu itu gitu. Terus waktu brainstorming keluarlah ide karena bunga bank yang ditawarkan oleh bank tersebut gitu, bank X itu sebetulnya untuk ke nasabah-nasabah yang di atas, bukan nasabah biasa ya. Kemudian saya waktu itu jadi copywriter, kebayang tuh kalau bos besar itu kan punya sekretaris. Nah yang suka ngerumpi itu kan sekretaris. Oh. Ya kan? Rumpi gitu. Jadi dia tahulah segala macam rahasia bosnya. Nah masuknya maksudnya dari situ. Maksudnya sekretaris ngerumpiin bosnya gitu ya? Ya. Makanya saya nggak mau punya sekretaris di sini. Terus nggak kegaji juga. Saya buat dapat ide headline. Jadi iklannya itu nggak pakai visual, tapi cuman headline aja besar. Punya bosku ternyata lebih besar. Jadi, bukan, ternyata punya bosku lebih besar. Terus di bawahnya TTD sekretaris. Dan kliennya seneng gitu. Sebetulnya kalau di body copy-nya itu kan twist aja ya untuk jadi hook. Iya. Kalau kita baca, sekretarisnya tuh ngerumpiin bunga bank si bosnya ini. Kenapa kok bosnya sekarang bisa beli ini, beli itu gitu. Terus tayanglah di harian Kompas 1/4 halaman tuh. Gede headline-nya. Itu kan mahal itu. Iya lumayan. Begitu tayang. Tahun berapa tuh? Tahun 1990 berapa ya? 1993-an. Oh, saya umur 7 tahun waktu. Oh enggak ya? 93. Begitu tayang itu di Kompas, udah itu yang namanya asosiasi sekretaris protes semua gitu. Jadi oh ya? Iya. Karena di situ ada TTD sekretaris direktur. Jadi kita kasih tahu bahwa itu sebetulnya kalau baca body copy-nya orang akan tahu gitu yang dimaksud dengan ternyata punya bosku lebih besar itu adalah si bos ini punya rekening bank di mana gitu, di bank tertentu, dan
bunganya tuh lebih besar gitu. Dulu zaman belum ada riba gitu lah. Ya, ya biasanya memang ada penjelasan kan, Iya, iya. Kemudian saya bilang sama, memancing tapi ada penjelasan. ya itu kan twist gitu ya. Twist. Jadi sebetulnya kalau orang nggak mikir yang rada-rada gimana gitu kan nggak apa-apa gitu. Tapi kan cuman memang dibikinnya supaya orang mikirnya ke situ sedikit gitu. ya Iya kan, Bu? ada sisi gitu, tapi sebetulnya kan cuman ya jangan sampai terlalu jauh lah gitu sebetulnya. Iya. Imajinasinya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya ditarik lah iklan itu. Oh, nggak jadi? Enggak, udah sempet tayang. Kan di Kompas sudah disebar. Di Kan TV dulu kan nggak? cetak. Di TV nggak? Untungnya enggak. Untungnya enggak. Kalau di TV mungkin seluruh Indonesia. Untungnya cuma di Kompas. Gitu. Ya, akhirnya kita Punya bosku lebih besar gitu? ternyata. Gitu. Jadi ternyata gede tuh, cuman headline. Ternyata punya bosku lebih besar. Pakai S lagi. Ada gambar pisang di belakangnya? Enggak ya? Aduh. Lo kan pisang? Iya, tapi enggak. Enggak ya? Cuman headline aja. Iya. Pakai S, ternyata. Ya itu pengalaman sih yang paling bukan, ya sekarang sih kalau saya mikir saya malu juga gitu. Karena waktu itu kan emang memalukan Ibu tuh. Kan kalau brainstorming kan kita Yeah. menggalinya kemana-mana gitu. Jadi waktu itu kan masih muda. Iya. Jadi masih wah gitu, kreativitasnya masih begitulah. Ya berarti apa namanya, clickbait itu Sekarang. sudah dimulai zaman Bu Alma. Ya, kalau Masih sekarang, muda ya. Sekarang mungkin bisa jadi viral marketing. 93 itu ya, sekitar 93. Makanya tadi saya tanya lagu itu. Terus ada lagu apa lagi ya, Bu? Apa susahnya, itu tahun berapa, Bu? Ibu tahu nggak tahun berapa itu? Wah, nggak tahu. Volumenya itu kan kalau Kus Plus itu 250. Oh, itu Kus Plus ya? Kus Plus itu ada berapa lagunya? Waduh, banyak, Pak. Ratusan ya? Ratusan. Berapa lapis? Anggota Kus Plus itu berapa, Bu? Kenapa jadi? Saya mau ngecek tahun ini supaya generasi yang sekarang tuh nyambung gitu obrolannya. Pada tahu nggak sih Kus Plus? Tahu kan, tahu. Iya, tapi kan hebat. dia kan taunya Kus Plus junior kan. Kus Plus junior. Kus Plus yang lama tahu? Orang-orangnya. Nggak ada yang tersisa ya? Masih ada satu. Siapa? Yok Kuswoyo. Oh, Pak Yok, Mas Yok, Om Yok. Om Yok. Om Yok. Om Ya Yok. saya tanya Bu Alma karena Bu Alma ini ahli sejarah Kus Plus. Penelitiannya itu sudah dilakukan dari kelas 1 SD. Dari lahir. Dari lahir dia sudah, dan dia sudah jadi backing vokal kelas 5 SD ya, Bu ya? Waduh. Enggak ya? Oh iya, Bu Alma tahu semua tentang Kus Plus gitu. Iya, jadi gini. Ini mancing-mancing dong. Jadi Saya mau ngasih tahu supaya orang kalau mau nyari narasumber, orang kalau mau penelitian tentang Kus Plus harus nyari orang yang kompeten kan, gitu. Nah, Bu Alma tuh kompeten soal Kus Plus. Iya, jadi bapak saya tuh paling tua dari keluarga Kuswoyo. Oh, Gitu. oh bukan ahli sejarahnya, bukan? Enggak. Bukan. Risetnya bukan tentang Kus Plus. Namanya John Kuswoyo. Bapak Bu Alma John. John. Oh, John JHON apa JOHN? Atau JON? DJON. Oh, The John. The Jarum. The John kalau sekarang. Iya. Gitu. Jadi kalau keluarga Kuswoyo itu selalu hidupnya bersama-sama. Jadi satu rumah, nanti ada satu komplek gitu. Jadi Bu Alma lahir sudah banyak tuh kus-kus di sekitar Bu Alma. Belum. Di Jakarta. Jadi Kus Plus itu baru terkenal waktu saya SD. Tahun?
Wah, SD itu Saya nggak ingat soalnya. 70-an. 70-an kan? Dia kan waktu itu di ini sama Bung Karno aja tahun berapa kan? Tahun 70-an. Tahun 70-an kan? Di ini tuh di apa? Di penjara. Di penjara, Karena dilarang. musik ngak-ngok itu. Iya. Ada masa itunya lah Indonesia itu Bung Karno. Itu lebih karena ini ya. Karena kiblatnya The Beatles kan ya. Iya, kiblatnya Beatles waktu itu. Dan secara politik ada inilah ya. Oke. Itu cuma pengantar dan menjelaskan gitu. Kalau Bu Alma itu melahirkan di masanya melahirkan secara jeli iklan yang menggelitik semacam itu karena memang ada proses di lingkungannya, ada proses lingkungan yang kreatif gitu. Bedanya musik gitu kan, tapi kan sama aja kalau seni ininya apa influennya kira-kira sama ya Bu ya. Ibu ngerasain itu enggak atau gimana tuh? Iya sih. Energi kreatif itu. Kalau keluarga besar Bapak ya. Jadi keluarga besar Bapak itu memang lingkungannya seni banget gitu. Kalau kita ngumpul ya nyanyi gitu. Datang ada yang bawa ini, datang bawa ini. Kadang-kadang saya disuruh, Alma sama almarhumah Om Ton, kamu ini ya mencatin ini gitu. Jadi selalu gitu. Kadang-kadang bercandanya juga yang nggak karuan gitulah. Dulu S1 lulusnya apa Bu? Saya S1 itu lulusnya sastra Indonesia di UI. Itu sastra Indonesia. Tapi nulis puisi gitu tuh enggak? Enggak ya? Dulu tuh terinspirasi gini waktu mau masuk, sekarang namanya apa sih SMPTN ya? Iya. SMPTN kan milih apa nih? Saya tuh kalau nulis orang-orang tuh pada seneng gitu. Ada yang kadang nangis lah apa gitu. Saya pikir keinjak kakinya. Keinjak kakinya. Terus coba sastra Indonesia gitu. Ternyata diterima sastra Indonesia UI. Waktu itu masih di Rawamangun. Masih di Rawamangun. Sekarang rumah di Rawamangun juga kan? Iya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak punya nostalgia kalau di UI karena waktu wisuda pertama di Depok. Jadi cuman ngerasain wisuda aja. Ininya di Rawamangun. Itu kan 87 ya Ibu lulus ya? Iya betul. Langsung kerja? Sebelum lulus saya udah kerja. Di periklanan? Tahun 86 ya. 86 itu saya kerja pertama di Sulistoing, itu ada grupnya El Sinta waktu itu. Jadi ada agensi namanya Sulistoing. Waktu itu pegang fix kliennya. Tapi kuliah S2 2013 jauh sekali tuh. Kenapa tiba-tiba kepikiran pengen kuliah? Enggak sih, enggak kepikiran sebetulnya. Lah, enggak kepikiran tapi jadi kuliah. Jadi kejeblos. Ya itu. Padahal tidak ada yang kebetulan ya. Tidak ada yang kebetulan. Ya kejeblos itu kan nggak kebetulan. Iya. Kejeblos. Ya, saya tuh kerja begitu belum lulus sudah kerja, kemudian pas anak 3, nah itu kurang bisa mengatur waktu gitu. Jadi waktu itu saya mundur, kemudian jadi freelancer copywriter. Walaupun waktu itu Pak Triawan Munaf tuh, kamu tuh ngapain sih? Kayak orang primitif aja gitu, mau jadi ibu lah. Ya, gitu. Iya, karena kan pas lagi bagus-bagusnya. Hype-hype-nya gitu ya. Terus freelance, ketemulah sama Pak Erwin CH. Nah itu bareng-bareng kalau ada proyek bareng-bareng. Pak Erwin yang dulu ngajar di sini? Iya, udah almarhum. Allahumma gfirlah. Nah itu waktu itu bilang, Mama lu mau ngajar nggak gitu? Apaan ngajar? Dengan topi khasnya itu ya? Iya, ngajar apaan? Copywriting katanya. Oh boleh tuh, karena memang saya copywriter. Terus di mana? Di itu Universitas Al Azhar Indonesia. Oh yang deket masjid. Saya coba, itu tahun berapa ya?
lupa sih 2009 kayaknya. 2009. Jadi dosen tidak tetap. Oh iya sama. Iya. Ya, sama kayaknya 2009 2010 gitu. Iya. Dosen tetap langsung saya. Oh enggak, kalau Tetap saya honorer. Sampai berapa tahun tetap honorer gitu. dosen tidak Sama tetap. tidak tetap. Tapi belum pernah ketemu kita. Saya ngajarnya sekali seminggu paling. Iya, kan khusus advertising waktu itu. Hmm. Sempat ngajar creative thinking juga. Tapi Pak Erwinnya udah istirahat duluan. Mm-mm. Gitu. Waktu Terus itu. menikmati. Berasanya gimana tuh setelah ngajar? Sebelum itu memang ada satu titik saya kepengen hijrah gitu. Hijrah dari dunia advertising agency itu, karena memang dunia advertising agency itu, dunia advertising ya, itu dunia yang melenakan kalau buat saya. Karena kita kalau kerja nggak ngitung waktu gitu. Iya. Misalnya besok ada presentasi nih, pitching. Sampai jam 10 malam belum dapat idenya kan. Wah, terus tiba-tiba udah jam 2 aja. Dan suasananya diciptakan atau? Enggak sih, kreativitas kan nggak bisa dipaksa ya. Betul. Jadi memang harus bener-bener intens gitu. Apalagi kalau syuting dan sebagainya kan pulang jam 4, pas anak 3 gitu kayaknya nggak bisa. Pulang pegang satu lagi. Kapan-kapan Pak Triawan ajak ke sini, Bu? Boleh, boleh nanti coba ya. Iya. Tapi sekarang beliau kan sudah menjadi orang penting. Mudah-mudahan. Iya. Itu. Kalau ada waktu menjabat, ya. Masih menjabat nggak sih? Udah enggak kan? Sekarang salah enggak, waktu itu tapi diganti ya. Diganti kan waktu itu ya. Iya. Sekarang enggak menjabat sih, tapi tetap ada apa gitulah. Sama Serinanya juga nggak apa-apa. Sherina dulu masih kecil. Iya sih. Dulu waktu mau launching itu lagunya yang pertama tuh kita didengerin, suaranya bagus banget gitu. Jadi tuh fakta bahwa Al-Azhar itu dekat masjid gitu, itu membuat ada sesuatu nggak menggetarkan gitu? Enggak ya? Ya karena niatnya hijrah Oh. waktu itu hijrah memang. Benar-benar hijrah gitu kan, dulu ya kehidupan agensi lah ya. Yang Yahlah itu gimana? Yahlah Saya ya, nggak tahu ya. gitu. yang saya bilang melenakan. Oh. Jadi pergaulannya juga melenakan, semuanya melenakan gitu. Maksudnya melenakan bukan yang negatif ya, tapi kayaknya kita kok lupa waktu gitu. Kalau mungkin kalau masih sendiri sih nggak apa-apa ya. Tapi ini kan kita udah punya anak, itu punya keluarga. Nah itu hijrahnya tuh karena anak saya udah mulai sekolah di Al-Azhar juga, tapi di Ramangun. Oh. Nah suatu hari anak saya gini, mah ini besok harus baca ini nih surat pendek. Tolong dong coba dengerin bener apa enggak. Oh iya. Terus kasih Al-Quran lah. Gitu kan dia. Bener nggak mah? Nggak tahu. Nggak bisa baca. Oh. Nggak bisa baca. Terus, mama nggak bisa baca Quran ya? Bisa sih. Bisa. Cuman kalau udah dirangkai gini, mama susah baca. Kalau satu-satu mama bisa. Jadi, mama Terus akhirnya karena saya malu, jadi manggil guru, ngajarin ngaji gitu. Itu usia 40-an lah. Gitu. 40-an ya? Itu rasanya gimana belajar ngaji di usia 40-an? Susah apa enggak maksudnya? Tapi susah bandingin juga karena waktu kecil nggak ngaji gitu kali ya? Sempat? Gini, kalau keluarga Kuswoyo itu kan... Kejawen ya? Bukan? Basicnya memang iya kepercayaan lah gitu. Ya. Jadi om-om saya dan sebagainya itu agama itu ya. Dan plural kan di situ kan? Iya, semua agama tuh ada bagus ya? Gitu. Jadi untuk Islam banget tuh enggak terlalu. Walaupun ibu saya kan memang Islam. Itu datengin guru, tapi kalau gurunya datang, capek nih, sakit perut nih. Jadi gue nungguin aja, gimana?
Ntar dulu. Enggak, soalnya kan ada apa kalau di pepatah di lagu Qasidah itu kan ada belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu gitu. Iya. Kalau belajar sesudah dewasa seperti melukis di air gitu atau seperti mengukir di atas air gitu kan susah gitu loh. Susah nempel itu berasanya gimana gitu. Saya kan apa namanya nggak ngerasain itu karena saya dari kecil udah jago saya. Sombong kali. Masya Allah. Karena Tabarakallah kata niat Roma Irama. kali, niat ya. Iya, oh iya. Niatnya kuat gitu, terus saya juga nggak mau kalah sama anak kan gitu. Jadi anak saya tuh sampai bilang kalau mama itu apa namanya, waktu saya ulang tahun dihadiahin anak saya kelas 6 SD, dihadiahin jilbab. Anak pertama. Karena dulu kan kalau ke kantor pakai celana pendek, ya Iya. gitulah gitu. Rambut keriting. Terus dia waktu saya ulang tahun kasih kado itu jilbab, terus ada tulisannya. Mudah-mudahan mama khatam Al-Quran dan pakai jilbab. Oh ya? Iya gitu. Rasanya gimana tuh dikasih surat gitu? Iya, mungkin kalau sekarang saya pikir itu teguran dari Allah tapi lewat anak saya gitu aja sih. Terus akhirnya, iya deh Kak, nanti mama khatamin Al-Quran. Tapi sepanjang saya belajar Al-Quran itu saya tanya sama ustadz, bukan ustadz ya. Jadi guru ngaji orang Aceh. Emang wajib pakai jilbab? Iya Bu, wajib, itu ada di surat ini gitu lah. Coba mana surat? Saya baca. Oh iya ya. Kok nggak pernah tahu ya? Iya deh nanti gitu. Begitu ceritanya. Jadi waktu ngajar di sini saya ngerasa wah ini deket masjid gitu. Jadi rasanya dulu tuh kalau ke sini kalau pas waktunya sholat saya ke masjid pasti. Iya, untuk orang yang belajar di usia 40-an sekian tuh bacaan ibu bagus soalnya. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Emang pernah dengar? Pernah di atas. Kan kita pernah ngaji bareng. Oh iya. Iya. Yang ngajarin soalnya orang Aceh. Oh. Jadi agak keras dianya. Kalau makrotnya salah tuh. So. Oh. So. Oh. Gitu. Ulaika. Dowo, ula dowo gitu ya. Enggak ya? Ada itu di TikTok. Iya. Sabar banget tuh yang ngajar tuh. Iya. Orang ya dia agak keras gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau dia datang udah keringetan duluan. Soalnya kalau begitu baca, coba ulangin lagi. Kayak gitulah. Tapi Gitu akhirnya sih. kan itu perjalanan yang terus di ini ya Bula, nggak berhenti kita kan itu Iya, kan. nggak berhenti sih. Jangankan yang baru mulai gitu misalnya, mungkin yang ya saya aja masih beli buku karena saya sudah tidak bisa membaca dengan lancar kitab kuning ya, dulu juga nggak jago-jago amat gitu misalnya. Ya udah buku-buku jadi nggak tahu, saya generasi sekarang mungkin karena semua serba instan gratis, apa buku PDF banyak gitu kan, e-book. Kalau saya betul. masih seneng tuh di Tokopedia sebulan berapa kali masih beli buku perpustakaan gitu. Paling baca daftar isi atau tapi berasa oh ya kayaknya gua mau baca buku ini ya, gitu-gitu. Update yang kayaknya di generasi kita masih begitulah ya gitu Iya, kira-kira. harusnya gitu. Tapi emang kalau menemukan itu ya, menemukan girohnya gitu ya. Itu beda sih. Jadi kayak menemukan tempat kita jalan panas tuh ada satu tempat yang adem terus kita istirahat di situ tuh rasanya enak banget gitu. Tapi dunia advertising kita ngomongin itu lagi ya, pekerjaan sebenarnya tidak banyak berubah ya Bu ya. Maksudnya secara substansi apa yang harus dilakukan, tantangannya, kebutuhan SDM-nya, artinya dulu dan sekarang kalau orang mau terlibat di situ ya lo harus punya apa gitu, nggak banyak berubah kan? Banyak. Salah dong saya. Ya coba tolong jelasin. Banyak karena
sekarang kan udah masyarakat 5.0 kali ya. Ya. Udah bukan 4.0. Jadi skill skill untuk teknologi ya. Kalau itu iya. Digital itu tuh benar-benar harus dikuasai gitu anak-anak ini. Tapi kalau mereka kan udah digital native ya. Iya betul. Kalau saya kan digital migran. Iya, kita Mereka imigran kita. Dulu sih menurut saya advertising agency itu padat karya ya. Karena ada studio, ada kreatif, ada AE, ada media, ada production. Nah, studio itu yang sekarang hilang. Karena studio itu dulu kalau kita bikin layout, mereka yang buat template-nya, motong-motong. Kemudian kalau ada dummy untuk itu mereka yang buat gitu. Terus juga finish artwork. Kalau dulu kan ada cetak. Itu mereka yang ngurusin. Sekarang udah nggak ada itu. Studio itu, divisi itu udah hilang. Udah diganti semua. Dan untuk kayak copywriter, art director dulu kan kepisah banget gitu. Walaupun sekarang masih ya. Tapi sekarang kan cenderung kalau copywriter ya dia kalau dia bisa desain itu bisa jadi plus point gitu. Karena sekarang kan di digital kita bisa bikin layout gitu ya, layout dengan kopinya dan sebagainya. Kompetitor kalau dulu kita cuma lihat kompetitor antar brand ini bikin apa ini. Kalau sekarang kan kompetitornya beda. Iya. Konten juga kita harus lihat gitu. Konten yang lain tuh seperti apa gitu itu. Jadi kalau saya lihat sih sekarang lebih kecil-kecil tapi banyak gitu. Kalau dulu bikin apa aja dulu, Bu? Yang gede-gede tuh Honda pernah ya? Honda ya, Balada yang paling Sidul. ikonik tuh apa yang Balada Sidul dulu. Oh, oke. Itu dapat award di Citra Pariwara, terus bikin Tepat Citra Pariwara ya? Iya. Terus bikin ini juga waktu itu Honda Bebek mencapai 1.000 motor gitu dalam waktu berapa bulan gitu. Terus kita suruh bikin pengumumannya gitu bahwa kita adalah. Nah itu iklannya tuh. Ada. Dicari nanti sama Terus editornya. saya bikin headline-nya. Masih kerjaan. Bikin headline-nya ini populasi bebek yang tidak pernah bertelur gitu. Oh. Jadi itu dapat, kalau nggak salah dapat gold waktu itu. 2 itu berarti apa? Balada Sidul, iya. Terus dulu tuh apalagi Bu awardingnya yang pernah Ibu dapatkan atau? Dulu ada radio itu Bali Visa dulu. Iklan radio? Iklan radio dapat silver. Lebih susah ya iklan radio Ibu ya? Harusnya ya? Saya lebih senang gitu karena kalau iklan radio itu benar-benar copywriter banget gitu. Betul. Karena art director susah masuk ke sana karena semua kan copy base. Jadi waktu itu idenya adalah saya menggunakan aksen karena kalau pakai dulu Visa itu kan kita bisa traveling ya kemana-mana gitu. Jadi ini ceritanya jadi masih ingat ceritanya ketemu di bandara terus si ini habis traveling ke Itali terus dia cerita kalau duit tuh amblas tuh pakai gitu-gitulah. Itu waktu itu dapat silver masalah. Silver apa tuh? Citra Pariwara. Citra Pariwara. Iya. Award. Dulu agensinya namanya Adwork terus kemudian afiliasi dengan Euro RCG. Tapi sebelumnya saya kerja di AdForce itu afiliasi dengan J. Walter Thompson gitu. Jadi dulu agensi itu besar-besar. Ada agensi lokal tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi sekarang kecil-kecil, tapi banyak digital semua. Tapi zaman itu juga perputaran uangnya sudah lumayan Bu ya? Wah lumayan. Dulu kita kalau nggak salah nih untuk production satu iklan aja itu paling murah 200 juta gitu dulu ya. Untuk
yang paling sebel sebetulnya kan kalau orang kreatif kan kita yang mikirin ya idenya. Tapi terus misalnya pakai model nih. Modelnya enak aja minta 2M. Oh gitu. Kita yang susah-susah mikir. Dapat gaji doang. Aduh. 2M gitu. juga. 2 ember. 2 minggu habis. 2 minggu habis. Tapi maksud saya yang tadi permanen di dunia semacam itu kan kesungguhan dan kemauan untuk tetap peka dan kreatif, kalau bisa mendalam kan kayak gitu ya, yang harus tetap dipelajari hingga hari ini kan di dunia kreatif. Kalau dulu kita kalau nge-crack sesuatu gitu ya itu intens gitu ininya, mendalam gitu namanya, juga masuk ke filosofi dan sebagainya. Kalau sekarang kebanyakan tuh yang penting viral gitu kadang-kadang. Iya. Yang penting viral. Sekarang gitu. Kalau walaupun viral dulu kan namanya word of mouth gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita ngomong-ngomong lewat omongan orang, tapi sekarang kan share gitu. Iya. Itu viral marketing itu sekarang jadi kekuatan untuk meningkatkan brand awareness dan sebagainya. Tapi ya melalui platform-platform itu udah beda sih. Sekarang nih Bu, menjelang menjelang pemilu, kan banyak iklan politik, banyak poster-poster caleg segala macam, itu suka gatel nggak Bu tuh kalau nonton atau di jalan gitu? Iya sih sebetulnya gitu. Kadang-kadang. Secara umum apa itu Bu ininya? Tapi kalau saya bilang untuk kampanye yang sekarang tuh lumayan kreatif. Gitu ya? Lumayan kreatif. Yang di TV atau yang di mana? Ya ada baliho dan sebagainya kan, ada yang menggunakan karikatur dan sebagainya. Kalau dulu kan foto, misalnya 1, 2, pilih nomor 3. Iya. Lebih konservatif ya. Tapi sekarang pendekatannya kalau saya bilang sih mungkin karena targetnya kan sekarang banyaknya ke generasi milenial dan Z ya. Jadi mereka menggunakan pendekatan itu juga gitu. Mempelajari karakternya Gen Z itu apa sih gitu, yang mereka seneng tuh apa sih, gimmick-gimmick apa gitu. Jadi ya rata-rata sih begitu ya. Ada yang serius, ada yang menggunakan gimmick. Ada yang satu pakai pendekatan seperti film. Ininya kayak poster-poster film. Tapi ada juga yang ada foto dia, di belakangnya foto tokoh-tokoh gitu, tulisannya banyak, ada juga tuh yang begitu. Pasti itu secara desain maksudnya ini juga ya, kayak terlalu banyak pesan yang mau disampaikan. Iya, ya mungkin dia nggak lewat itu kali, nggak lewat agensi. Iya. Barangkali. Coba lewat kita ya. Murah kok. Iya. Itu sih kalau saya lihat sekarang kan agensi banyak dan mereka juga kreatif-kreatif gitu. Iya. Kayak iklan-iklan TV itu kan ada yang menggunakan blooper gitu untuk jadi iklan gitu kan, orang nggak ini ya. Jadi surprise loh, ini sebetulnya behind the scene tapi dijadiin iklan gitu. Sebetulnya banyak sih. Cuman secara secara creative thinking gitu, itu sih sebenarnya sama ya, cuman medianya yang berubah. Kadang-kadang kan memang orang kayak kalau politisi gitu mungkin punya duit saja tidak cukup gitu. Kadang-kadang boleh jadi dia ngerasa, wah nanti habis duit ke situ, jadi kayaknya gede banget gitu kayaknya, karena mereka mungkin tidak tahu bahwa itu bisa dinegosiasikan pun kalau besar, benefitnya kan jelas itu kayak gitu. Atau memang nggak kepikiran gitu, jadi merasanya tim yang ada juga bisa nih, seleranya segitu gitu, di layout kayak gitu-gitu. Seringkali juga kayak gitu mungkin ya Bu ya. Iya sebetulnya. Atau memang citra citra agensi itu gimana sih sebenarnya di luaran gitu, dulu dan sekarang gitu. Dulu dan sekarang itu kayaknya kesannya beda mahal banget atau enggak gitu. Sekarang jadi kayaknya enggak ya. Sekarang enggak. Kalau dulu itu memang untuk yang paling besar kan budget untuk media dulu.
Kalau TV, misalnya iklan TV 30 detik itu ada yang 6 juta, ada yang 30 juta kan gitu dulu ya. Sekarang kan udah nggak seperti itu. Jadi orang melalui platform media sosial itu lebih efektif karena langsung ke orangnya gitu. Iya. Langsung ke orangnya dan bisa ya pakai itu ya, algoritma kan bisa ditujukan ke orang yang memang menjadi target gitu. Dan banyak cara yang bisa dilakukan ya. Iya. Kadang-kadang sekarang kan diserahin ke si talentnya kan. Kalau dia influencer gitu, dia suruh bikin cerita sendiri. Iya. Bikin apa, gimmick-gimmick kayak gitu Iya, ya. betul. Kalau dulu sekarang ya. dibantu sama digital sebetulnya, dibantu dengan teknologi ya. Kalau dulu kan enggak, kita harus mikir, oh ini media apa yang tepat, ini kan harus mikir. Terus pendekatannya seperti apa gitu tuh harus mikir. Kalau sekarang dibantu sama teknologi, jadi udah mungkin lebih ringan sih sebetulnya ya sekarang. Cuman untuk membuat kreativitasnya itu yang benar-benar kompetisinya sangat ketat gitu. Kalau gitu di tengah situasi kayak gitu, supaya agensi itu tetap eksis, kalau Ibu memandangnya apa yang harus tetap dijaga dan dikuatkan? Kalau agensi tetap eksis ya kreativitas itu tetap sih. Nomor satu tuh tetap itu. Cuman ya itu harus banyak lihat konten-konten. Ini sekarang trennya apa, kemudian lihat ini juga apa keywords. Jadi banyak yang harus perhatikan gitu. Kalau dulu kan kita lihat kompetitor aja, oh ini bikin ini, kita bikin apa counternya. Kalau sekarang benar-benar berpacu dengan teknologi gitu. Itu sih. Jadi konten iklan-iklan yang kreatif, yang kalau memang kebutuhannya yang serius, ya punya kedalaman, tetapi juga harus aware dengan kayak viral marketing kayak gitu-gitulah ya, harus aware dengan situasi itu kan sekarang ini. Iya, tapi sebenarnya viral marketing itu kan bagus untuk brand awareness, tapi untuk meyakinkan kan enggak gitu, perlu waktu gitu. Jadi kalau itu udah viral, orang udah kenal, ya harus diperkuat lagi gitu, gimana caranya meyakinkan, oh ya ini brand ini emang cocok buat gua gitu, dan ada actionnya ya. Tapi kalau cuman sekedar viral, ya susah juga. Oh ini lucu ya, misalnya humor nih, dia lebih inget sama humornya gitu daripada brandnya. Kalau ditanya, lu lihat ini nggak, konten ini nggak? Iya lucu banget ya. Itu brand apa? Nggak tahu. Tapi nggak beli juga ya. Nggak beli juga. Gitu. Jadi hati-hati. Saya juga ingat kayak batuk pemirsa gitu. Batuk pemirsa karena diulang-ulang gitu. Syaul gitu. Jadi memaki tapi terus ingat gitu. Ingat. Cuman kalau disuruh kan gitu. Iya, disuruh sebutin brandnya apa, mereknya apa gitu, belum tentu ingat. Saya ingat sih brandnya, cuman belinya tetap yang lain gitu. Ya itu untuk meyakinkan orang kan perlu effort lagi gitu. Oke, gini Bu, kalau di kajian kita kan di kajian kita ya di komunikasi, ya iklan iklan gitu. Apapun yang dilakukan, tujuannya adalah menjual. Karena itu kemudian biasanya disebut pesannya itu pesan yang banyak pesan subliminalnya kan, subliminal ke alam bawah sadar gitu kira-kira. Entah itu pesannya cuman menghibur atau pesan-pesan positif, ya tetap saja lu nyuruh orang untuk beli kan gitu kira-kira. Iya, betul. Tadi itu yang saya sampaikan misalnya, boleh jadi tuh yang divisualkan yang nasihat kayak gitu-gitu gitu, atau sesuatu yang bijak gitu. Atau misalnya bahkan iklan rokok aja begitu kan nasihatnya gitu. Wah, keren-keren gitu kan. Tapi sebenarnya ya lu ngerokok lah gitu kira-kira kan gitu ya. betul. Beli rokok dong gitu kira-kira. Nah itu setelah Ibu keluar dari dunia itu tuh apa yang Ibu pikirkan tentang pekerjaan semacam itu? Sebetulnya dunia advertising tuh kalau for the sake of business gitu, for the sake of art, kita bisa nggak ada batasannya gitu. Kita mau
membuat kreativitas yang seperti apa. Yang penting orang tertarik dan beli gitu kan. Tapi kalau kita ini kan di Al-Azhar ya. Ya dari pengalaman itu sebetulnya ada hal-hal yang harusnya tetap dijaga gitu. Kan ada satu surat ayat tuh saya lupa. Tidak boleh kalau kita berniaga ya. Tidak boleh mengurangi atau melebihi gitu ya. Timbangan itu. Nah itu kalau di iklan juga harusnya seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau production house itu atau klien itu biasanya kepengen si produknya itu benar-benar sempurna gitu. Sempurna, detail. Jadi kalau misalnya dia produk kosmetik, orang yang menggunakan itu harusnya mukanya licin seperti pualam. Padahal ada... Jadi kalau misalnya ada titik-titik, hapus gitu. Terus atau packaging nggak boleh ada yang kusut atau hal-hal yang lain ya. Tapi begitu kita beli, loh kok beda gitu sama aslinya. Nah itu harusnya kalau kita orang Islam gitu, saya suka bilang sih sama anak-anak di kelas, jangan yang penting orang beli, tapi kita harus jujur gitu. Jujur sama produk yang kita tawarkan. Nah itu kan Ibu sering bicara tentang itu ya. Iya. Apa bisa? Harusnya sih bisa. Kita merintis budaya periklanan yang sejujur itu. Emang boleh? Nah, itu ada satu agensi yang kebetulan saya, nggak boleh kebetulan ya. Tertarik gitu untuk melihat konsep mereka gitu pada advertising yang disebut dengan syariah gitu, advertising syariah. Ada di Jogja advertisingnya, dan mereka benar-benar syar'i gitu, menerapkan konsep-konsep advertising itu secara syar'i. Mulai dari misalnya produknya ini halal apa enggak? Bukan cuma halal tapi toib gitu. Jadi harus dilihat mengandung alkohol enggak gitu. Terus ini enggak, kalau apakah si perusahaannya itu masih berhubungan dengan riba dan sebagainya gitu. Jadi mereka mulainya dari situ. Ini benar-benar sih kalau saya bilang, waduh. Tantangan berat ya? Tantangan berat karena di kita itu secara peraturan tuh nggak support gitu. Kayak kalau di Malaysia kan ada peraturan misalnya untuk menggunakan model perempuan tidak boleh kelihatan keteknya gitu, harus pakai ini. Kalau di kita kan nggak ada peraturan itu. Saya setuju dalam pengertian ini bukan dalam konteks serba syariah jadi fundamentalistik. Justru perspektifnya adalah menyelamatkan atau berpihak pada konsumen ya. Iya kan? Sebetulnya. Harusnya pada kemaslahatan bersama terutama gitu. Iya, jadi cuman tantangannya juga mungkin kalau dia begitu, pertama regulasi. Kalau dia begitu, nanti akan ada pemain-pemain liar dengan media yang sedemikian mudahnya sekarang ini. Ada pemain-pemain yang semakin liar justru gitu, memanfaatkan. Sekarang kan banyak lah orang beli skincare kayak gini, kayak gitu. Ternyata ketika dipakai, bukan bikin putih, bikin angus. Gitu, iya, betul. Ternyata mengandung ya. merkuri gitu. Dulu saya pernah pegang kosmetik juga. Nah, waktu saya kemudian berniat hijrah itu, saya bilang sama kliennya, saya mau kalau misalnya saya pegang ini, model yang digunakan memang dia menggunakan produk itu. Biasanya kan enggak. Jadi misalnya model itu misalnya shampoo, ya dia di treatment gitu. Selama 2 minggu itu di treatment di salon lah supaya misalnya rambutnya jadi sehat. Tapi kan bukan menggunakan produk itu gitu. Nah ini Bu, ini korban nih Bu. Ini rontok korban. Nih. Iya korban ini. Enggak deng. Pakai sampo kucing. Nah itu seperti itu. Terus saya bilang kalau nanti product shot, saya nggak mau pakai dummy, harus produk aslinya. Itu kan tantangan untuk si DOP-nya supaya dia mikir gimana caranya.
nggak Oke. terus bikin dummy terus langsung jebret gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih sebetulnya harusnya bisa dilakukan gitu. Jadi jangan, ya kapitalis sih kapitalis lah gitu, tapi ya ada sisi-sisi yang kita harus benar-benar menjunjung tinggi kejujuran itu. Satu kalimat Bu, kira-kira apa yang dipersiapkan mahasiswa advertising kalau lulus untuk menghadapi dunia advertising? Dunia advertising, yang pertama mereka harus paham gitu kalau dari lulusnya dari Al-Azhar gitu, bahwa mereka adalah umat yang Ada terbaik, representasi nilai Islam. nilai Islam. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang melanggar gitu, harusnya dia punya prinsip. Yang penting dia punya prinsip ya. Jangan karena uang gitu loh. Karena sebetulnya dengan mereka punya prinsip, itu mereka punya nilai kan, gitu. Kalau memang nanti suatu hari dia bisa membuktikan bahwa dengan prinsipnya itu bisnis itu bisa jalan lebih bagus, nah itu kan lebih berkah lagi. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya mau main game sekarang. Gamenya itu apa namanya? Kamu tahu enggak? Orang tua dipanggil kamu-kamu. Ini adalah pilihan-pilihan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab cepat ya Bu. Kita mulai ya Bu. Siap. God bless atau Kus Plus? Ya udah pasti Kus Plus. Oh gitu ya. Dan itu om-om kan. Iklan Thailand apa iklan Indonesia? Iklan Indonesia. Iklan Thailand keren-keren loh. Iya emang, tapi Indonesia nomor 1. Orang-orang tidak tahu kalau ternyata saya takut dengan apa ya? Kayaknya aku nggak takut deh. nggak takut apapun. Enggak. Ibu tikus nggak takut? Takut. Kalau ada tikus langsung lonceng. Padahal saya cuma menduga. Takut. Geli bukan. Tikus suami. Enggak. Aku Enggak. tuh sebenarnya Tikus suami enggak. fobi kedalaman. Fobi kedalaman. Jadi pernah snorkeling kan. Hmm. Tapi begitu lihat gini tuh dalam banget dan langsung sesak napas. Oh. Nggak berani. Ibu nggak pernah ngerasain sumur timba ya? Yuh, serem amat. Enggak. Enggak, orang kaya. Enggak bukan. Zaman aku masih ada rumah-rumah yang ada. pakai sumur. Oh gitu. Sumur timba itu Kalau masih. saya soalnya masuk sumur timba, kalau embernya jatuh saya turun. Waduh, bahaya itu. Saya pernah tuh masuk terus nyelam. Nggak bisa napas Bu. Ya itu kan ada gasnya. Enggak lah, kan di dalam air. Kalau nomor. Nomor 4. Saya merasa jelek pada saat saya jangan bilang Bu. Nyureng. Nyureng itu apa? Oh iya. Gini ya. Oh iya. Tapi Reza Radian tetap ganteng ya. Raisa tuh nyureng tetap cantik, heran saya. Ya itu. Saya sih merasa jelek setiap saat kayaknya. Jika saya tidak menjadi dosen, saya akan menjadi penulis. Grand Menteri. Hah? Menteri. Nggak mau. Jika saya diberi satu permintaan, saya akan meminta Minta maaf. sama siapa? Sama siapa? Habis minta maaf. Ya Allah. Jadi ingat orang punya 3 permintaan lagi saya. Tapi dongengnya jorok. Gunung atau pantai? Pantai. Travel ke luar negeri atau keliling Indonesia? Ke luar negeri. Bagus. Jika masa lalu bisa diulang, apa yang ingin saya ubah? Mengubah apa ya? Oh ya. Pengen kalau bisa ke pesantren sekolahnya. Padahal yang dari pesantren aja nggak kepengen ya. Iya. Kalau saya bisa ubah, saya ketemu Pak John. Saya jadi anggota Kus Plus. Kan ada plusnya kan? Iya betul. Sebelum saya mati, saya harus baca syahadat. Sebelum saya mati, saya harus
tobatan nasuha. Amin. Itu Pak Nasuha sama Pak Ghazali ya? Bukan tobatan Ghazali. Tobatan nasuha. Oke, terima kasih banyak Bu Alma. Banyak Terima sekali kasih juga. obrolannya hari ini. Ya pengalaman itu selalu menarik ya, dan dunia advertising saya kira harus kita gali ceritanya dari orang yang pernah benar-benar mengalami gitu. Karena orang kampus nggak pernah ngalamin, taunya teori doang gitu kira-kira. Dari orang yang mengalami itu, kalau mau tobat ya tobat beneran. Oh iya, benar. Kira-kira begitu. Jadi seru sekali dan banyak yang bisa kita pelajari hari ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk Anda yang sudah tetap di sini hampir 1 jam kita di Tangga Merah, tempat kita belajar tentang kehidupan, supaya kita bisa terus-menerus kalau naik dengan antusias, kalau hidup kita lagi turun, kita turun dengan ikhlas. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.